Pertarungan sengit bakal segera tersaji di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan mempertemukan timnas Australia selaku tuan rumah berhadapan dengan tamunya yaitu timnas Indonesia. Laga ini bakal diselenggarakan di Sydney Football Stadium yakni pada hari Kamis 20 Maret pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tentunya bakal berlangsung sengit dan menarik. Pasalnya kedua kesebelasan sama-sama mengincar kemenangan demi asa bersaing di tabel klasemen sementara di grup C. Saat ini timnas Indonesia bertengger di peringkat ketiga dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari timnas Australia yang berada di peringkat kedua dengan raihan 7 poin. Timnas Indonesia yang di pertandingan kali ini bertindak sebagai tim tamu, mereka harus tampil habis-habisan agar bisa meraih kemenangan dan peluang tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Kerja keras dan bermain solid dalam menjaga pertahanan harus diterapkan oleh Jaiches dan kawan-kawan di saat menghadapi tim yang berjuluk The Socceroos itu. Memang di atas kertas timnas Australia terlihat lebih unggul daripada skuad merah putih. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, timnas Australia berhasil meraih 3 kali kemenangan dan 2 kalinya berakhir dengan imbang. Kemudian dari segi ranking FIFA, timnas Australia juga terlihat lebih unggul jauh daripada skuad timnas Indonesia. Meski demikian, namun itu hanyalah sebuah angka yang tidak seharusnya dijadikan sebagai ukuran di dalam sebuah pertandingan sepak bola. Apalagi di laga nanti timnas Indonesia akan diperkuat 4 amunisi baru, yakni Emil Audero, Dian James, Ole Romeni, dan Joy Pelopesi. Tentu dengan hadirnya 4 pemain baru ini membuat kedalaman timnas Indonesia akan lebih kuat di semua lini. Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia harus benar-benar jeli di dalam memilih pemain, siapa yang pantas menjadi pilihan utama dan siapa yang pantas menjadi cadangan. Apalagi di pertandingan ini merupakan laga pertama bagi Patrick Kluivert sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan pelatih sebelumnya. Lalu akan seperti apakah strategi yang bakal digunakan oleh pelatih asal Belanda di laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia? Dan berikut ini merupakan potensial line up andalan yang berpotensi bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi timnas Australia di 20 Maret 2025 mendatang. Yang pertama di sektor penjaga gawang, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Martin Paes. Penampilan Martin Paes sejak debut dengan timnas Indonesia memang begitu memukau. Tanpa adanya pemain asal FC Dallas ini, belum tentu timnas Indonesia bisa melaju sejauh ini di putaran ketiga ini. Kiper terbaik di Liga Amerika ini akan tetap menjadi andalan di bawah Mister meski nantinya ada Emil Audero di skuad Garuda. Ketenangan yang dimiliki serta komunikasi yang sangat baik di lini belakang akan memberikan keuntungan bagi timnas Indonesia ketika mendapat gempuran dari pemain lawan. Sementara untuk sektor lini pertahanan, yang mana di posisi ini bakal ditempati duet Miss Hilger dan Jaiches. Jaiches merupakan pemain yang selalu konsisten di dalam menjaga pertahanan di lini belakang bersama timnas Indonesia. Beberapa penyelamatan sering dilakukan oleh pemain asal Venezia ini. Pengalamannya bermain di liga teratas Italia sering diuji dengan menghadapi striker papan atas seperti Lautaro Martinez dan Paulo Dybala akan menjadi pengalaman berharga untuk dibawa ke Indonesia. Selain itu, Jaiches sebagai seorang kapten, ia sukses mengatur tim sesuai strategi yang diterapkan oleh pelatih. Sedangkan Miss Hilger akan kembali memperkuat timnas Indonesia setelah di 2 laga terakhir sempat absen karena mengalami cedera. Ia akan berduet dengan Jaiches untuk mengawal Martin Paes dari serangan Australia yang dinilai mempunyai kecepatan dan mempunyai permainan yang solid. Miss Hilger akan bekerja keras untuk membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak selanjutnya. Selanjutnya pada posisi bek kanan, nama Kevin Dick sudah dipastikan akan mengamankan posisi ini. Usai hanya tampil 40 menit pada laga debutnya bersama timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Jepang, Kevin Dick terpaksa harus ditarik keluar dan tidak dapat melanjutkan pertandingan berikutnya akibat cedera yang cukup parah. Namun dengan kondisinya yang sekarang, Kevin Dick bisa dipastikan akan kembali memperkuat timnas Indonesia melawan Australia di posisi bek kanan.
Sedangkan Calvin Verdong tentunya akan menjadi andalan setiap pertandingan timnas Indonesia di posisi bek kiri. Penampilan yang selalu konsisten membuat dirinya belum pernah tergantikan di posisi ini. Kepiawaiannya dalam menghalau bola membuat para pemain lawan frustasi dengan ketangguhan pemain asal NSC Nijmegen ini. Gak cuma solid dalam menjaga pertahanan, Calvin Verdong juga jago dalam melakukan serangan ke pertahanan lawan. Terbukti saat melawan Arab Saudi beberapa waktu lalu, Calvin Verdong menjadi sosok yang sangat berperan di dalam terciptanya gol kedua Marcelino Ferdinand ke gawang Arab Saudi. Sementara untuk sektor lini gelandang atau pemain tengah, Patrick Kluivert akan memasang nama Tom Haye, Joy Pelopesi, dan Marcelino Ferdinand. Klub yang dibela Tom Haye terbilang cukup buruk di level liga, namun penampilan Tom Haye sangat baik dan tetap konsisten dalam kualitasnya. Tom Haye tetap menunjukkan kalau dirinya merupakan pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan mempunyai visi di atas rata-rata yang mampu menciptakan peluang yang berbahaya ke pertahanan lawan. Sedangkan Joy Pelopesi kemungkinan akan menjalani debutnya menghadapi timnas Australia di 20 Maret ini. Pemain berpengalaman yang saat ini bermain di Liga Belgia akan menjadi salah satu gelandang pengangkut air bagi timnas Indonesia untuk memotong serangan balik yang cepat kemungkinan bakal diterapkan oleh pemain Australia. Dengan mempunyai tubuh yang sangat besar, maka sudah dipastikan Joy Pelopesi akan menjadi tembok yang kokoh di lini tengah timnas Indonesia. Sedangkan Marcelino Ferdinand kemungkinan akan menjadi salah satu pemain lokal satu-satunya yang akan mengamankan posisinya di sebelah susunan pemain timnas Indonesia ketika melawan Australia. Performa api yang ditunjukkan saat menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno akan memikat pelatih baru timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert. Dengan mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dan ketenangan dalam melakukan keputusan, maka bisa dipastikan pemain asal Oxford United ini akan dipilih sebagai starter melawan Australia di 20 Maret mendatang. Sementara untuk sektor lini penyerangan, di mana posisi ini bakal ditempati oleh Eliano Renders sebagai penyerang kanan, Dian James sebagai penyerang kiri, dan oleh Romeni sebagai penyerang tengah. Eliano Renders nampaknya akan menjadi andalan baru bagi timnas Indonesia dengan hadirnya Patrick Kluivert. Selalu menjadi starter bersama klubnya di Liga Belanda, nampaknya akan menjadi alasan bagi Patrick Kluivert untuk memasang Eliano sebagai starter melawan Australia nanti. Meski sempat dicampakkan oleh pelatih sebelumnya karena alasan strategi, namun di era pelatih baru ini adik dari Tijani Renders ini akan menjadi pilihan utama di sektor penyerang kanan. Sedangkan Dian James kemungkinan bakal menjalani debutnya bersama timnas Indonesia melawan timnas Australia. Selain bisa bermain di fullback bagian kiri, Dian James rupanya juga bisa bermain di posisi winger kiri. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan dampak yang positif untuk meraih kemenangan dan membawa timnas Indonesia bisa melaju ke babak selanjutnya. Sementara oleh Romeni dipastikan akan menjalani debutnya di laga melawan Australia dengan sebagai ujung tombak. Kehadiran pemain asal Oxford United ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini depan timnas Indonesia yang kita ketahui selalu menjadi masalah di dalam mencetak gol. Selain mempunyai skill yang mumpuni, oleh Romeni juga mempunyai kecepatan yang akan menjadi modal tambahan bagi timnas Indonesia di saat menghadapi timnas Australia di 20 Maret mendatang. Itulah prediksi line up timnas Indonesia versus timnas Australia yang berpotensi bakal digunakan oleh Patrick Kluivert untuk mencuri poin penuh dan meraih hasil yang positif di 20 Maret 2025 mendatang.